Ada dulu Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat Bawaslu Dumai TV. Kembali lagi bersama kami di obrolan kajian politik Ramadan bersama saya Ingat Kumalasari untuk 30 menit ke depan. Bagaimana kabar sahabat semuanya pada Ramadan yang ke-9 ini bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2021. Semoga Kartini-Kartini di Indonesia akan semakin menjadi tonggak kokohnya peradaban di Indonesia khususnya. Baik sahabat, kali ini kita ada bincang-bincang terkait dengan politik Ramadan dengan tema proses penanganan pelanggaran di pemilu dan pilkada. Nah, di hadapan kita semua sudah hadir narasumber kita, Bapak Agustri, SHI, MESY. Selamat sore, Pak. Sore. Yang mana Bapak Agustri ini adalah komisioner Bawaslu Kota Dumai dengan membidangi divisi penanganan pelanggaran hukum dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Dumai untuk pemilu dan pilkada 2020 ini. Langsung saja sahabat, mungkin nanti ada yang ingin berkomentar, menanyakan terkait dengan bagaimana sih proses penanganan pelanggaran di Bawaslu terkait dengan adanya pilkada maupun pemilu. Nah, kita langsung akan tanyakan kepada narasumber kita. Baik Pak, mungkin kita langsung saja ya Pak ya. Untuk pilkada dan pemilu tentu ada beberapa pelanggaran yang ditemukan ataupun yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, kira-kira kita bisa mendapatkan sedikit wejangan ataupun ilmu nih dari Bapak, gimana sih sebenarnya penanganan pelanggaran baik itu temuan ataupun laporan di Bawaslu Dumai ini di pilkada maupun di pemilunya, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Kartini buat seluruh Kartini-Kartini Indonesia di era sekarang ini. Terkait tentang penanganan pelanggaran di Bawaslu sendiri, Bu Intan, sebenarnya dugaan pelanggaran itu kita membedakan dulu antara dugaan pelanggaran dengan pelanggaran itu sendiri. Tidak semua laporan yang masuk ke Bawaslu itu dikatakan pelanggaran. Dan juga tidak semua temuan Bawaslu itu mentok-mentok langsung disebut pelanggaran. Tapi ketika sesuatu itu ditemukan oleh Bawaslu ada hal yang tidak sesuai dengan regulasi, maka itu masih disebut dengan dugaan pelanggaran. Dan juga ketika ada yang melapor ke Bawaslu terkait sesuatu peristiwa yang tidak sesuai dengan regulasi, maka ada masyarakat ataupun siapapun yang lapor ke Bawaslu, maka masih disebut sebagai dugaan pelanggaran. Itu yang pertama. Nah, dugaan pelanggaran ini ada bentuknya itu dua. Yang pertama adalah dalam bentuk laporan, yang kedua dalam bentuk temuan. Ya. Kalau laporan ini datangnya adalah dari masyarakat Kota Dumai, khususnya yang ada untuk pilkada Kota Dumai, pada umumnya adalah warga negara Republik Indonesia bisa menjadi dikatakan sebagai pelapor, tergantung kalau dia pemilu mungkin secara umum bisa, tapi kalau dia pilkada maka disesuaikan dengan kabupaten kota masing-masing. Di tempat terjadinya di tempat, pilkada itu ya Pak? Ya, di tempat terjadinya pilkada itu. Sedangkan pemilu bisa dari luar daerah Pak? Kalau tergantung juga, kalau misalnya untuk legislatifnya tentu ada legislatif DPRD-nya, ada yang RI seperti itu. Nah, kemudian untuk presiden juga seperti itu. Nah, dalam hal untuk pilkada misalnya, tentu ketika untuk pilkada Dumai, orang Pekanbaru yang mempunyai KTP domisili Pekanbaru tidak bisa dong melaporkan sebuah dugaan pelanggaran yang terjadi di Dumai, karena dia tidak punya hak pilih di sana.
tentunya harus warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Dumai, contohnya seperti itu. Nah, yang kedua, ada juga dia itu tidak dari pengaduan masyarakat atau penyelenggara lainnya, tetapi dari KPU misalnya ke Bawaslu, tetapi muncul dari temuan di lapangan dari pengawas pemilu, baik itu Bawaslu-nya, Panwaslu kecamatannya, PKD-nya di tingkat kelurahan, dan juga PTPS di tingkat TPS. Maka setiap dugaan pelanggaran yang nampak oleh pengawas pemilu itu disebut dengan temuan dugaan pelanggaran. Nah, itu dulu yang harus didudukkan. Nah, dugaan pelanggaran yang masuk baik dari temuan laporan ini tentu tidak semua serta-merta bisa diproses. Harus ada mekanisme yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitunya mekanisme terpenuhinya dikaji dulu terpenuhi tidak dari segi syarat formilnya dan dari segi syarat material, mungkin seperti itu. Berarti kalau untuk temuan ini internal Bawaslu ya Pak ya, Bawaslu beserta jajaran, sedangkan laporan itu dari luar Bawaslu. Ya. Oh begitu. Mungkin ngomong-ngomong tentang pelanggaran nih Pak, kita kan belum tahu nih di pilkada ataupun pemilu itu sendiri apa saja sih yang menjadi jenis pelanggaran gitu. Ada berapa jenis pelanggaran dan mungkin siapa saja yang bisa berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran itu sendiri? Apakah di Bawaslu semuanya untuk menyelesaikannya atau bagaimana ini? Oke. Untuk pemilu khususnya regulasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pelanggaran itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah dugaan pelanggaran pidana pemilu atau pemilihan. Yang kedua adalah dugaan pelanggaran administrasi, baik itu pemilu atau pemilihan. Yang ketiga adalah dugaan pelanggaran etik, yang biasanya ini bagi penyelenggara. Dan kemudian yang keempat adalah dugaan pelanggaran hukum lainnya. Nah, keempat ini yang mungkin masyarakat masih kurang memahami, sehingga setiap persoalan yang masuk ke Bawaslu itu laporankah, temuankah, masyarakat mungkin pemahaman masyarakat ini ada pelanggaran, cuma sebatas itu. Padahal ini ada 4 jenis pelanggaran dan keempat pelanggaran ini mekanismenya beda-beda. Contoh, kalau misalnya dugaan pelanggarannya ada di sana terbukti formil materialnya terpenuhi, maka dikaji oleh Bawaslu. Kalau misalnya ini pidana pemilihan atau pemilu, maka yang memprosesnya tidak Bawaslu saja, tetapi yang memprosesnya adalah di Sentra Gakumdu, yang mana Sentra Gakumdu ini terdiri dari 3 instansi atau lembaga. Bawaslu itu sendiri, kepolisian, dan kejaksaan. Ini di bawah payung hukum yang sah. Kalau dia ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan atau pemilu. Nah, namun kalau dugaan pelanggarannya administrasi, ini bisa larinya Bawaslu, tidak melibatkan polisi dan tidak melibatkan kejaksaan. Murni Bawaslu yang memproses semuanya melalui mekanisme yang ada. Nah, yang ketiga, kalau misalnya dugaannya itu dugaan pelanggaran etik dari penyelenggara itu sendiri, maka mungkin Bawaslu adalah hanya wadah untuk sebuah pelaporankah namanya, nanti mengarahkan. Nah, yang memproses sebenarnya memutus bersalah tak bersalah itu kalau etik bukan Bawaslu, tetapi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu DKPP. Yang ada di RI biasanya kalau yang melanggar itu kabupaten kota, biasanya di persidangannya itu ada di provinsi yang juga ada TPD-nya di sana. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, hukum lainnya. Dugaan pelanggaran hukum lainnya ini biasanya bisa netralitas ASN, TNI, Polri, atau etik. Nah, untuk pelanggaran hukum lainnya ini memang prosesnya di Bawaslu, tetapi produk hasil dari proses yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah rekomendasi. Kalau misalnya dia yang melakukan pelanggaran itu adalah ASN, maka produk dari
proses pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu adalah rekomendasi kepada, apabila terbukti, rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan juga ada tembusannya nanti ke apa? Ke wali kota, tergantung. Nah, yang jelas rekomendasinya kepada KSM. Nah, kalau dia TNI tentu kepada yang berwenang juga. Kalau misalnya dia Polri tentu kepada yang berwenang juga. Nah, hampir dari keempat pelanggaran ini yang murni sebenarnya dari awal sampai akhir memproses itu adalah yang diproses Bawaslu itu hanya dugaan pelanggaran administrasi. Oh. Nah, ini yang mungkin masyarakat harus paham. Saya pikir seperti itu. Jadi Pak, ada 4 dugaan pelanggaran ya, jenis pelanggaran pemirsa. Jadi ada pidana, itu sentra gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian. Berarti ini prosesnya dari awal sampai adanya putusan itu benar pelanggaran atau tidak, berarti itu di sentra gakumdu ya Pak ya, tidak serta-merta itu Bawaslu semua ya, kalau untuk yang pidana nih Pak. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit Bu Intan. Antara regulasi di pemilu dengan di pilkada kemarin di awal proses awal itu agak berbeda. Nah, misalnya temuan atau laporan itu yang melakukan register itu kan adalah Bawaslu. Bawaslu meregister. Yang meregister itu Bawaslu. Kapan diregister? Apabila terpenuhi syarat formil dengan syarat material. Apa itu syarat formil? Nah, ini yang harus kita jelaskan juga. Syarat formil itu adalah ada 4 ya. Yang pertama ada pelapor. Yang kedua ada terlapor. Yang ketiga peristiwa yang dilaporkan tidak lebih dari 7 hari sejak diketahui. Yang keempat kesesuaian tanda tangan pelapor dengan identitas. Nah, kalau selama ini yang banyak ada pelapor datang ke Bawaslu melapor di masyarakat nih warga negara Republik Indonesia melapor ke Bawaslu, ada dia pelapor terpenuhi unsurnya, ada peristiwa identitasnya dia serahkan, kemudian peristiwa dilaporkannya tak lebih dari 7 hari sejak diketahui. Namun seringkali yang terjadi dia nggak tahu siapa yang dilaporkan. Nah, kalau ada pelapor, kemudian peristiwa ini tidak melebihi 7 hari dari yang sejak diketahui, ada kesesuaian tanda tangan. Kalau tidak ada pelapor, sama juga kesimpulannya menurut regulasi yang ada itu tidak terpenuhi unsur formil. Berarti unsur formil ini harus terpenuhi 4 Betul. unsur Ya, ya. empat-empatnya harus terpenuhi. Pelapor, terlapor, peristiwa itu tidak boleh lebih dari 7 hari Ya. sejak diketahui. Ya. Ini kalau untuk yang 7 hari sejak diketahui itu berlaku untuk pemilu saja kah atau pilkada juga sama? Untuk 7 hari sejak diketahui itu sama antara regulasi di pilkada dengan pemilu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi tentang syarat material. Ya. Nah, syarat material, kalaupun seandai seluruh syarat formil ini terpenuhi, ketika salah satu dari syarat material tidak terpenuhi, maka tidak juga bisa diproses. Karena ini regulasi aturan. Mungkin bisa diulangi Pak, gimana Ya, tadi yang syarat kita ulangi. Kalau misalnya andai 4 poin syarat formil ini terpenuhi semuanya, tapi andai salah satu dari syarat material ini ada syarat materialnya lagi tidak terpenuhi, tidak juga bisa diproses. Karena kewenangan Bawaslu itu bukan membuat regulasi. Ya. Bawaslu itu menjalankan regulasi yang sudah ada. Yang nggak boleh menambah, nggak boleh mengurang-urang. Nah, apa syarat material itu? Yang pertama, adanya waktu dan tempat peristiwa dugaan pelanggaran itu. Ya, kalau ada orang melapor, ditanya kapan peristiwanya, di mana tempatnya, nggak tahu, ya nggak bisa diproses. Gitu ya. Nah, yang kedua syarat material itu ada uraian kejadian dugaan pelanggaran, ceritanya lah kalau bahasa kita. Kronologis Ya, kronologisnya. Mentok-mentok mungkin ada pelapor, oh di sana ada pelanggaran, cuma sebatas itu. Ya, tidak terpenuhi poin ini. Tentu harus diberikan kronologisnya. Kemarin ada si A membagi si B. Nah, peristiwanya ini harus ada. Kemudian yang ketiga, syarat material itu harus ada bukti. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu kepada KUHP, alat bukti itu kan ada 5. Tetapi dalam hal kita itu minimal harus ada 2 alat bukti. Minimal Ya, 2 harus ya. ada 2 alat bukti. Nah, sehingga ketika alat bukti ini, karena alat bukti ini kalau dia pidana,
Kalau dia unsurnya pidana, nanti di pengadilan akan menanyakan dua alat bukti ini. Nah, oleh sebab itu ini yang kadang kurang. Kadang ada yang melapor, laporan masyarakat, dia melaporkan sebuah dugaan pelanggaran itu, tidak pernah melihat peristiwanya dari cerita orang ketika ditanya, udah kejadiannya, oh saya dapat cerita daripada habis di situ. Nah, kita lakukan penelusuran awal, ya kita tidak sudah lakukan, tapi ketika tidak mendapatkan, karena ada batasan juga dong waktu yang kita punya. Nah, akhirnya sebuah dugaan pelanggaran itu tidak bisa diregister. Nah, jadi kembali lagi ke awal, Bawaslu punya tahapan untuk prosesnya sampai register. Kalau dia pidana setelah register, maka diserahkan ke sentra gakumdu. Nah, antara aturan pemilu dengan di pilkada kemarin itu berbeda. Kalau di pilkada kemarin, untuk register sebuah dugaan pelanggaran yang ada unsur pidananya itu, sejak register itu sudah didampingi oleh kepolisian dan kejaksaan. Sejak register. Dari awal ya. Dari awal. Ya, kan makanya akan lucu ketika dari awal sepakat untuk register, di ujung cerita ada persoalan bahwasanya kurang formil materi lagi. Kan lucu aja. Berarti sebentar Pak, untuk register ini sendiri disitulah kita menentukan terpenuhi tidak syarat formil material gitu. Iya, berarti betul. Letaknya itu di register. Iya, di register. Nah, jadi kalau sudah diregister, tidak ada lagi dari ketiga instansi atau lembaga ini menyatakan unsur tidak terpenuhi. Iya, berarti sudah dibahas karena di sudah awal dibahas ya, di Pak, awal. Nah, ketika sesuatu itu sudah diregister, maka sudah pasti dia itu terpenuhi unsur formil dan materialnya. Tinggal nanti di dalam proses, apakah alat bukti itu lemah atau tidak, tinggal di sana. Tidak berbicara unsur lagi, tetapi kuatnya alat buktinya, benar tidak peristiwa itu. Tentu melalui ada klarifikasi terlapor, klarifikasi pelapor, klarifikasi ahli, klarifikasi saksi-saksi, dan dokumen-dokumen lainnya kan diteliti. Nah, seperti itu. Baik pemirsa, ini saya rasa pembahasan yang sangat menarik untuk persiapan kita ke Pilkada 2024. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan apa sih proses penanganan pelanggaran dan juga ada kebingungan dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, mungkin merujuk dari Pilkada 2020 sebelumnya, silakan ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita. Kita tunggu komentar dari pemirsa berupa pertanyaan ataupun mungkin ada usulan dan juga harapan-harapan untuk Pilkada 2024, kita silakan. Baik, kita lanjutkan, Pak. Berarti terkait dengan untuk pelanggaran tadi nih, Pak. Ya. Di sini kan tadi ada namanya pelanggaran pidana, administrasi, etik, dan juga netralitas ya, ataupun hukum lainnya. Nah, kira-kira kalau kita kembali ke pemilu, ataupun pilkada lah, nggak usah jauh-jauh kali ya. Pilkada kemarin, nah kira-kira pelanggaran mana sih yang banyak terjadi ataupun yang banyak ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Ya, jadi data di kita untuk pilkada 2020 itu total pelanggaran yang kita proses sebenarnya banyak ya pelanggaran yang masuk itu, cuman ada yang diregister sebagaimana yang kita bahas tadi, ada yang tidak bisa diregister. Nah, yang diregister ini kemudian kita proses sampai ke penghujung, baik itu pidananya bersama sentra gakumdu dan lain sebagainya. Maka totalnya itu ada 21 pelanggaran. Ya, dengan rincian bahwasanya pelanggaran administrasi itu ada 4, kemudian pelanggaran etik itu ada 2, dan kemudian pelanggaran pidana itu ada 7, serta pelanggaran hukum lainnya itu ada 8. Jadi ternyata dari tingkat pelanggaran terbanyak yang diproses oleh Bawaslu Kota Dumai adalah pelanggaran hukum lainnya. Itu mungkin berupa netralitas dari siapa sih Pak? Ada nggak sih yang ASN, TNI, Polri atau yang lainnya? Ya, dari pelanggaran yang masuk hukum lainnya itu satu itu ada honorer, maka dan sisanya itu dari ASN. Dan kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
stakeholder kita dari unsur kepolisian dengan juga TNI, bahwasanya tidak ada laporan yang masuk ataupun temuan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI Polri di Kota Dumai. Nah, untuk sanksi nih Pak, apakah Bawaslu ini bisa mengeluarkan sanksi atau menetapkan sanksi bagi misalnya pelanggaran, ada 4 jenis pelanggaran tadi. Untuk menetapkan sanksinya sendiri, apa ada sih wewenang dari Bawaslu, ada nggak? Ya, untuk tadi kita sudah sebutkan ada 4 jenis pelanggaran. Kalau untuk pidana pemilihan, maka ujung proses itu ada di pengadilan negeri. Ya. Berarti pengadilan negeri lah yang akan memutuskan sanksinya seperti apa. Kemudian kalau dia administrasi, nah ini yang sering Bawaslu bisa mengeluarkan namanya sanksi di sini. Tapi terkadang juga berupa surat, misalnya kalau mohon maaf kalau pelanggarannya dari penyelenggara tetangga sebelah, itu kan ada surat teguran kah, sanksi, dan kemudian sanksi itu biasanya memutuskan adalah di KPU provinsinya. Nah, kemudian kalau dari netralitas ASN, yang memberikan sanksi, mengeluarkan sanksi itu adalah Komisi Aparatur Sipil Negara, bukan Bawaslu. Ya? Nah, kalau misalnya dia etik yang mengeluarkan sanksi itu, kalau dia yang non ad hoc, maka yang mengeluarkan sanksi adalah DKPP. Tapi kalau dia ad hoc, nah ini untuk regulasi Pilkada 2020 kemarin, kalau dari ad hoc dari unsur KPU, seperti PPK atau PPS atau KPPS-nya, maka yang memberikan sanksi itu KPU-nya, tidak lagi DKPP. Nah, begitu juga di Bawaslu, PTPS, PKD, kemudian Panwaslu Kecamatan, apabila ada dugaan pelanggaran yang memberikan sanksi itu adalah Bawaslu-nya di atas, tingkat di atasnya. Nah, tapi kalau lembaga yang non ad hoc seperti Bawaslu, KPU, maka yang memberikan sanksi itu adalah DKPP. Ya Pak ya. Sangat menarik pemirsa, ini kayaknya nggak ada habis-habisnya kalau kita mengupas tentang pelanggaran nih, apalagi ini belum kita masuk kepada mungkin unsur pasal dan lain-lainnya ya Pak ya. Mungkin pada pemirsa ada yang ingin ditanyakan ataupun berikan saran, silakan di kolom komentar, kami tunggu. Baik, Pak, kita lanjutkan. Ini ada sih, kadang ada ungkapan dari masyarakat begini, apa sih kerjanya Bawaslu, ada pelanggaran kok didiamkan, terus udah kami laporkan tetapi dikatakan tidak memenuhi. Nah, misalnya tidak ada nih, terlapornya tidak ada, sementara kita ketahui tadi kan ada pelapor, ada terlapor, ada peristiwa yang dilaporkan itu tidak boleh lebih dari 7 hari, dan kesesuaian tanda tangan, terus juga formilnya tadi ada waktu, tempat, peristiwanya udah ada, namun terlapornya nih, nah terus ada ungkapan, apa kerja Bawaslu? Kenapa nggak Bawaslu yang nyari? Nah, kira-kira itu gimana, Pak? Ya, baik. Dalam sebuah laporan, sebenarnya ketika ada warga negara Republik Indonesia yang melapor sesuai dengan domisili dan pilkadanya misalnya, perhelatannya melapor ke Bawaslu, ketika tidak lengkap, maka dalam regulasi itu ada memberikan, kalau dia laporannya, memberikan waktu kepada pihak pelapor untuk melengkapi kekurangan-kekurangan. Itu biasanya kita berikan berupa tertulis itu, kekurangannya ini, tolong dilengkapi. Bahkan di kita itu sampai menghubungi itu, jangan sampai ada Bawaslu tidak berbuat, sampai diingatkan. Nah, ketika sampai batas waktu yang ditentukan, pelapor ini tidak datang lagi misalnya, tidak datang lagi, ya, tidak tahu alasannya, sebenarnya Bawaslu tidak lepas tangan. Maka di sana ada aturan lagi. Apabila unsur sebuah dugaan pelanggaran itu nampak ada unsur materialnya, sementara formilnya itu belum lengkap atau segala macamnya, maka sebenarnya Bawaslu ini punya tugas dan itu dilakukan terus di lembaga ini. Apa itu? Penelusuran awal. Bawaslu selalu membuat tim, ada SK-nya, legalitasnya, diturunkan tim, di mana peristiwa itu pernah diduga pernah terjadi tempatnya, diturunkan di sana, ditanya ke masyarakat. Makanya tak jarang ada ketika itu laporan ada A6 ketika penelusuran awal itu. A6 itu adalah bagaimana penelusuran awal.
Nah, bukti dia menelusuri di lapangan apa? Ada A61. Ditanya masyarakatnya benar nggak terjadi semua. Lakukan semua. Nah, tapi ketika itu sudah dilakukan penelusuran awal, ternyata berita yang disampaikan oleh pelapor, informasi awal disampaikan pelapor yang tidak dilengkapi tadi, tidak terpenuhi juga unsur formil materialnya, maka di sana kan ada 7 hari sejak diketahui. Kita selalu memanfaatkan 7 hari itu. Ketika 7 hari itu sudah kita manfaatkan semaksimal mungkin tidak ada, nah di sini kemudian diputuskanlah melalui pleno bahwasanya tidak terpenuhi unsur formil dan material di sana. Nah oleh sebab itu seharusnya kalau dia temuan oleh Bawaslu, jelas temuannya di mana lengkap. Persoalannya selama ini ketika laporan itu yang tahu itu kan si pelapor. Yang nampak itu kan si pelapor. Iya. Nah, cuma si pelapor ini datang sekali, tak datang lagi. Kendalanya di sana. Ya kita tetap turun. Tetap bersurat sudah ya Pak ya? Bersurat semuanya kita telusuri. Tapi ya tentu sebenarnya yang lebih tahu itu adalah pelapor. Ya Pak ya. Berarti Bawaslu tidak tinggal diam menerima laporan. Oh, tidak benar. Tidak ya Pak Kita ya? selalu turun. Kita selalu Iya, turunkan tim gitu. Ya, berarti ada tim penelusuran awal untuk mencari informasi ya. Ya. Istilahnya menggali informasi nih ya Pak Ya. ya. Nanti dituangkan di form penelusuran awal. Ya. Lalu bukti bahwa dia telah melaksanakan tugas penelusuran itu ada lagi form untuk beberapa pertanyaan Iya, gitu ya Pak ya, A61. untuk A61 untuk orang yang ditanyakan ataupun pihak yang dimintai keterangan itu ya Pak ya. Baik, mungkin ada sedikit pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Terkait tadi kalau untuk laporan ataupun temuan 7 hari sejak diketahui. Nah, bagaimana dengan proses? Apakah proses penanganan pelanggaran di pilkada ataupun pemilu itu juga ada batasan waktu? Atau selama proses pilkada itu bisa satu kasus itu terus ditangani sepanjang waktu atau adakah batas-batas waktunya? Mungkin cuman ada juga seperti yang laporan yang 7 hari, mungkin cuman 7 hari. Setelah 7 hari itu memenuhi ataupun tidak, dia bisa terhenti atau bagaimana ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi kalau untuk lamanya sebuah proses setelah diregister itu antara pemilu dengan pilkada itu berbeda. Kalau di pemilu itu agak panjang waktu yang kita punya, itu 7+7. Maksudnya gimana? 17 Jadi bisa. setelah register, bahasanya kan sejak setelah diregister sebuah dugaan pelanggaran itu, maka Bawaslu punya waktu kalau dia dugaan pidana pemilu atau pemilihan masuk ke sentra Gakumdu untuk pemilu itu ya? 7 hari punya waktu. Ketika 7 hari ternyata belum artinya masih membutuhkan untuk menguatkan alat bukti segala macamnya, masih membutuhkan waktu tambahan, maka diberikan dalam regulasinya itu tambah 7 hari lagi ke depan. Berarti totalnya 14 hari. Dan di pemilu hari itu adalah hari kerja. Oh, kalau di 7+7 tadi? Iya, 7+7 hari kerja. Sabtu, Minggu, dan tanggal merah itu tidak dihitung. Jadi kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari ke-6-nya itu mulai Senin. Jadi panjang prosesnya itu. Nah, tetapi tidak sama halnya demikian dengan di pilkada. Di pilkada itu waktu yang diberikan ke Bawaslu hanya 3 hari sejak peristiwa itu diregister. 3 hari. Kalau masih membutuhkan waktu, ditambahlah 2 hari lagi secara regulasi. Cuma 5, kalau yang tadi itu 14 hari. Kalau di pilkada hanya 5 hari. Masih hari kerja juga? Dan harinya bukan hari kerja. Harinya bukan hari kerja, tapi hari kalender. Sabtu Minggu pun dihitung. Jadi memang sangat-sangat jauh perbedaan dalam waktu proses penanganan pelanggaran antara pilkada dengan pemilu ini. Berarti untuk pilkada Bawaslu harus kerja ekstra nih sepertinya ya Pak ya?
Ya, yang pertama itu adalah sudah menjadi tanggung jawab kita tetap laksanakan. Ya, pada dasarnya kita juga sangat berterima kasih kepada kita pidana pemilihan pilkada kemarin itu kawan-kawan dari kepolisian dan kejaksaan itu benar-benar sangat ya, yang pertama itu adalah kerja menjadi tanggung jawab kita sangat terbantu lah karena sebenarnya pada dasarnya kita juga sangat berterima kasih kepada kita pidana pemilihan agak lama ya kemarin adalah kawan-kawan dari kepolisian tentang acara benar-benar sangat ya, yang pertama itu adalah kerja menjadi tanggung jawab kita dan dibaca sangat terbantu lah karena sebenarnya pada dasarnya jawaban yang kita terklarifikasi tidak lama ya kemarin ketika sana kawan-kawan dari kepolisian tentang acara berubah ya, yang pertama itu adalah kerja lama tanggung jawab kita dan dibaca sangat terbantu lah karena sebenarnya pada dasarnya jawaban yang kita terklarifikasi tidak lama ya kemarin ketika sana kawan-kawan dari kepolisian tentang acara berubah ya, yang pertama itu adalah kerja lama tanggung jawab dan dibaca sangat terbantu lah karena sebenarnya pada dasarnya jawaban yang kalau repot terklarifikasi tidak lama ya kemarin ketika kawan-kawan dari kepolisian tentang acara berubah ya, yang pertama itu adalah kerja lama tanggung jawab dan dia sangat terbantu karena sebenarnya pada dasarnya jawaban yang kalau repot terklarifikasi tidak lama ya kemarin kawan-kawan menggunakan tentang acara berubah ya, yang pertama itu adalah kerja lama tanggung jawab dan dia sangat terbantu karena sebenarnya pada dasarnya jawaban yang kalau repot terklarifikasi tidak lama ya kemarin kawan-kawan menggunakan tentang acara berubah ya, yang pertama itu adalah kerja lama tanggung jawab dan dia sangat terbantu karena sebenarnya pada dasarnya jawaban yang kalau repot terklarifikasi tidak lama ya kita tahu kawan-kawan menggunakan tentang acara berubah ya, yang pertama itu adalah kerja lama tanggung jawab dan dia sangat terbantu karena sebenarnya pada dasarnya jawaban yang kalau repot terklarifikasi tidak lama ya kita tahu kawan-kawan menggunakan tentang acara berubah ya, yang pertama itu adalah kerja lama tanggung jawab dan dia sangat terbantu karena sebenarnya dikarenakan 2024 regulasi yang dipakai untuk pemilunya masih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian untuk pilkadanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kalau tidak ada perubahan ya. Kemungkinan tidak berubah, tapi kita tidak tahu lah bagaimana nantinya. Nah, kalau seandainya tetap itu yang dipertahankan, tentu keuntungan dari penyelenggara adalah penyelenggara memiliki pengalaman di dua perhelatan yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya tentu kita ingat 2023 itu ada rekrutmen ulang di lembaga Bawaslu sendiri gitu. Nah, sementara 2004 April itu sudah mulai tahapan untuk pencoblosan. Nah, tentu sebelum pencoblosan ada namanya kampanye. Ya. Jadi kita lihat aja lah bagaimana hasilnya. Untuk kesiapan Bawaslu sendiri nih Pak, gimana di 2024 kira-kira ini? Ya, untuk 2024 setelahnya kalau untuk hari H kita tidak bisa berbicara banyak karena tentu yang orang-orang di Bawaslu komisionernya akan dihadapkan dengan seleksi lagi seperti itu. Tetapi tentu ada yang masih menjadi tanggung jawab kerja kita sampai 2023 adalah tahapan. Karena tahapan itu kalau pemilu itu sesuai dengan aturan perundang-undangannya 20 bulan sebelum hari H maka sudah masuk tahapan. Jadi perkiraan kita kalau 20 bulan sebelum hari H itu sekitar Juni tahun 2022 tahun depan itu sudah mulai masuk tahapan lagi. Nah, kabarnya dari KPU sendiri ada mengajukan bagaimana 20 bulan sebelum hari H itu agak diperpanjang menjadi 30 bulan sebelum hari H. Berarti lebih maju lagi. Iya, jadi kalau misalnya ini disepakati, kalau ialah ada semacam usulan seperti itu dan disepakati 30 bulan sebelum hari H,
berkemungkinan hitungan-hitungan kita 30 bulan sebelum hari H itu September 2021 ini sudah masuk tahapan. Jadi hampir tidak ada jeda. Nah, sekarang kan sudah bulan April. Ya. Jadi memang di Bawaslu sendiri itu memang nanti akan diminta untuk bekerja ekstra lagi karena ada Ya, dua sudah perhelatan ya. Baik, mungkin ini pemirsa pembahasan kita hari ini tidak ada komentar ataupun pertanyaan. Mungkin bisa menyusul nantinya silakan dikirim ke emailnya Bawaslu ataupun di Facebook di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin terima kasih banyak Pak Ya, atas sama-sama. informasinya dan juga ilmunya bagi pemirsa. Kita siapkan semangat kita untuk menjalani ataupun menghadapi pilkada dan pemilu 2024 nanti. Mudah-mudahan nanti dengan kita sama-sama mempersiapkan dengan materi yang kemarin ada kesiapan dari penyelenggara, pemerintah juga dari masyarakat selaku pemilih mungkin akan menciptakan pilkada ataupun pemilu serentak yang sukses ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita bertemu kembali pemirsa di pertemuan berikutnya obrolan kajian politik Ramadan Bawaslu Dumai TV bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya selaku host, mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik-topik. Ya, artinya di Kota Dumai. setiap lembaga negara atau lembaga publik, saya berpikir Kemarin seperti lembaga apa? publik Untuk tersebut Pilkada 2029, hendaknya harus memiliki suatu media atau suatu wadah yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Apapun, apalagi di saat ini di masa era 4.0 ini tidak ada lagi ruang pembatas antara lembaga negara dengan masyarakat. Bawaslu